Tapi kalau orang-orang pintar yang ditanya ini tadi terus hasilnya seperti itu, Mbak, saya juga menanyakan, masa iya di shootnya seperti itu? Karena lores, Mbak, itu, Mbak. Yeah. Nah, terus kalau dilihat lagi dari settingnya, semuanya, pakaiannya, ini kayaknya kok nggak nanya ke manusia gitu loh. Halo, assalamualaikum seluruh Mbak Yu dimanapun berada. Hari ini saya bersama Mas Denny Darko. Ini kita lagi silaturahmi habis lebaran, kita kumpul lagi. Dan alhamdulillah kita semua sehat. Amin. Dan hari ini kita mau bahas beberapa cerita artis-artis yang jadi perbincangan, Mas ya. Yeah. Perbincangan lagi rame-ramenya. Jadi pengen tahu apa yang akan kita bahas dengan versi cara kita dengan Mas Denny. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Mbak Yu dan Mas Denny. Semoga kita bisa mengambil positifnya. Amin. Apa yang kita bahas kali ini ya. Dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa melalui bersama dan semoga pocketbook ini selesai. Amin. Ya, ikuti perjalanan kita hari ini. Perjalanan untuk mengupas beberapa artis. Monggo. Dan saya akan menanyakan tentang satu, ini trending satu selama 3 minggu, Mbak. Oke. Dan menghasilkan penonton kalau di YouTube itu sampai 32 juta, Mbak. Siapa itu? Nah, nanti masih rahasia. Tapi 32 juta, Mbak. Kalau Mbak itu penasaran, itu adalah, ini warga Singapura aja mungkin kalah, Mbak, jumlahnya. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa. Tapi kita akan saksikan setelah kalian subscribe channel saya ini dan channel Mbak Yu. Oke, ini dia, Mbak. Pasti pernah dengar lagu yang Aku Bukan Boneka. Oh, boneka. Keke. Nah, Keke. Nah, tapi kalau Aku Bukan Boneka, dulu ada Rini Idol, Mbak. Iya, betul. Tapi yang ini lebih trending, Mbak. Iya. Nah, sempat dilaporkan, terus 2 hari di take down, lu muncul lagi, Mbak. Iya. Nah, videonya ini kalau dilihat, Mbak, itu kalau dihitung-hitung, itu biayanya mungkin nggak sampai 100 juta, Mbak. Mungkin bahkan 50 juta juga nggak nyampe. Bahkan ada salah satu figurannya dibayar cuma 250.000, Mbak. Iya. Nah, tapi memang kreativitas itu luar biasa. Dan akhirnya ya mau dikomentari seperti apa, yang nonton segitu banyak. Seperti tadi saya cerita, 32 juta itu kalau bikin partai politik pasti menang, Mbak, nanti, Mbak. Betul. Karena kalau 200 juta itu sudah lebih dari 10%. Iya. Nah, saya melihat Keke ini seperti apa, itu nggak lepas dari saya lihat itu ada trending-trending yang lain, itu lagu-lagu K-pop, Mbak. Iya. Korea. Nah, ada satu mitos kalau di Korea itu, Mbak, kalau bikin video klip terus tiba-tiba terjadi dalam tanda kutip penampakan makhluk halus, Mbak. Iya. Artinya lagunya itu akan boom, Mbak, akan booming, akan trending. Nah, melihat itu, saya tuh coba untuk iseng-iseng tarik kartu. Nah, tapi saya nggak berani jawab langsung. Tapi memang kayaknya ada seseorang atau sesuatu di belakang Keke ini. Betul. Jadi ini bukan murni Keke gitu loh. Iya, betul. Kalau murni Keke kayaknya dia ini nggak akan setinggi itu. Iya. Nah, dan saya kalau seandainya saya lihat ini kartu The Three of Pentacles itu, orang ini mencari atau meminta nasihat dari orang-orang pintar. Nah, orang pintar itu bisa ya produser lagu atau pembuat video klip dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang pintar yang ditanya ini tadi terus hasilnya seperti itu, Mbak, saya juga menanyakan, masa iya di shootnya seperti itu? Karena lores, Mbak, itu, Mbak. Yeah. Nah, terus kalau dilihat lagi dari settingnya, semuanya, pakaiannya, ini kayaknya kok nggak nanya ke manusia gitu loh. Nah, saya penasaran, Mbak, apakah mungkin yang ditanya ini bukan manusia, Mbak? Jadi ada nggak sih ternyata memang peran paranormal, atau kalau tidak, kalau orang bilang kan penglaris atau seperti itu. Nah, dalam kasus Keke ini gimana? Karena kalau saya lihat, Mbak, kalau kita lihat Raffi Ahmad sekarang sukses. Raffi Ahmad jatuh bangun. Sinetron, ada ratusan sinetron, film layar lebar juga. Pak Im Wong dulu juga terkenal, sempat jatuh, terus akhirnya terkenal lagi. Deddy Corbuzier itu juga kita tahu sudah sejak tahun 2001, 2002 atau bahkan 98 itu udah muncul di TV. Berarti kan sudah hampir 30 tahun, Mbak. Nah, ini tuh kan Keke itu orang munculnya juga baru, Mbak. Boom seperti ini. Menurut Mbak Yu bagaimana? Ya, saya pertama kali tahu Keke itu waktu syuting di Rumpi. Saya syuting bareng sama Keke waktu itu. Dan saya sempat ketemu saudara-saudara juga. Kita sempat ngobrol, dan disitu saya lihat memang Keke ada aura untuk dia bisa naik. Ada waktu itu saya lihat pertama. Kita pernah syuting bareng itu. Nah, terus karena banyak cerita dalam kehidupan Keke dengan beberapa orang yang nepeng untuk bisa laku di dunia entertainment ini, dia semakin ramai, semakin naik.
Nah, dibantu oleh manajemen yang memang sudah diatur demikian rupa untuk mengangkat seorang Keke agar lebih naik lagi. Ditambah kemarin kan kasus percintaannya itu kan lumayan untuk mengangkat seorang Keke, Mas. Iya. Itu yang Rio itu dengan dengan gimmicknya, dengan settingannya dia punya pacar lagi, padahal itu semua udah diatur semula. Menurut saya waktu Keke kenal sama Rio pun itu udah ada komitmen sendiri, Mas. Ada komitmen bahwa mereka akan seperti ini. Jadi ada energi-nya itu udah ada. Dan saat berjalan waktu ada cewek lagi lah yang katakan bertemu dengan Rio itu kan sudah tak diatur semua kalau menurut saya. Gitu. Ya jadi biar naik terus. Iya. Perannya siapa di belakang di belakang Keke itu ada orang-orang yang memang luar biasa. Walaupun bukan orang-orang hebat, tapi mereka punya pemikiran yang brilian dan bisa merangkul orang-orang untuk mengundang massa. Karena Keke itu orang pertama kan karena kasihan, karena karena dari hal yang natural, dari hal yang sederhana bisa menciptakan suatu hal yang karena rasa empati tadi, kasihan, timbullah orang yang jadi senang sama Keke sampai melonjak tinggi. Ditambah dengan hal-hal yang Rio, orang jadi gemes lagi, jadi tertarik lagi dengan seorang Keke. Sebelum itu kan masih dalam tempo itu sama sebelum Rio kan adem, Mas, nggak ada apa-apa. Begitu ada Rio langsung naik lagi. Ditambah dengan album sekarang ini tambah naik lagi, luar biasa rezekinya. Cuman saran saya sih, Mas, dari apa yang saya lihat memang sih ada bumbu-bumbunya. Apa itu? Ada bumbu di belakang kenapa Keke bisa naik. Ada komatnya. Ya nggak apa-apa. Ini mau cerita apa nanti? Bumbu-bumbunya. Itu Keke memang ada yang di belakangnya itu saudaranya itu memang juga berupaya untuk bisa naik normal untuk Keke-nya, tapi juga Keke juga karena intinya kalaupun ternyata paranormal tapi Keke tidak punya aura itu pasti akan tetap susah. Dan memang Keke-nya sendiri memang karena pasti timnya belakangnya itu yang bertenggantor orang-orang, jadi memanfaatkan keadaan Keke. Apa tuh, Mbak? Jadi gini, ada bumbu-bumbu di belakang itu. Jadi orang di belakang Keke itu bagaimana mengupayakan Keke naik, bagaimana mengupayakan biar seorang Keke itu bisa dibuka auranya. Memang ada di belakang itu, memang saya lihat ada. Ada suatu hal yang memang bikin auranya tuh cemerlang. Dan ada itu gimana? Coba didefinisikan, Pak. Karena gini, Mas, orang yang punya aura puasa prihatin dengan aura yang diisi atau yang biasa aja berbeda banget. Ini biasa aja, kok ini biasa aja kan, tapi ini pasang sok, ini ada orangnya, itu udah kelihatan semua. Dari segi bau pun akan lain. Lah, Keke termasuk orang yang memang diisi, tapi itu untuk karirnya, untuk bagaimana dia bisa naik. Tapi mau itu kan dukungan, hanya aura itu hanya untuk medianya. Tapi dari sisi kehidupan Keke sendiri digariskan dia punya talenta dan dia bisa naik rezeki dari hal yang seperti itu. Artinya dia ini memang, jadi kalau orang itu ya memang kondisinya prima, terus itu tadi itu kayak vitamin, membuat itu semua jadi lebih cemerlang lagi. Tapi kalau dasarnya emang nggak punya aura itu, ya mau dikasih vitamin ya percuma. Mungkin ada orang yang kasih vitamin langsung sehat. Begitu. Tapi ada juga emang udah sehat kasih vitamin, itu kan ada bedanya. Staminanya lebih bagus. Keke tadi bilang orang udah pertama lihatnya karena kasihan, karena dengan kekurangannya orang empati dan simpati. Tapi kesederhanaan dia itu yang bikin orang tuh kok terenyuh gitu loh. Tapi semakin hari tak lihat ada bintik-bintik kesombongan, ada bintik-bintik keangkuhan, ada bintik-bintik ada sedikit kebohongan. Jadi bagaimana membuat berita-berita atau membuat satu hal yang dilakukan itu untuk menarik simpati orang. Alangkah baiknya seorang Keke lebih bertahan dengan kesederhananya dia, sederhana dipertahankan, ketulusan dipertahankan, dan kejujuran ataupun hal yang kembali ke seorang Keke kemarin itu dipertahankan, Mas. Karena orang tuh melihat dari sisi itu dulu. Boleh maju, boleh yang lebih dahsyat lagi ke depannya, tapi jangan meninggalkan hal-hal yang memang udah dasarnya. Dan kesombongannya disingkirkan, karena akan jadi perbincangan, akan jadi hal yang siapa lo, siapa kamu, gitu loh. Karena orang itu gak kepengen naik, biasanya perlu proses jungkir balik dulu. Ini instan loh, Mas, termasuk lah. Kita sendiri pun kayak gini aja, bukan artis kita, tapi kan semua perlu proses perjuangan, gitu loh, Mas. Dan memang
kita juga merasakan ya, saya dan Mbak Iya. Ayu pun tidak terlepas dari pernah juga merasa sombong Iya. dan ternyata itu juga malah membahayakan karir Betul, kita. betul. Iya, iya. Jadi orang di belakang Keke itu yang manajemennya atau siapapun itu mungkin membentuk seorang Keke jangan sampai kesentuh media, Iya. jangan sampai kesentuh artis yang lainnya. Oh, Siapa saya seperti, tapi orang yang lebih tinggi kan akan berpikir siapa lu siapa gua. Iya. Nah, saya kan sama-sama merangkul, betul. merasa anak, merasa yang paling kalau saya pribadi seperti ini, saya merasa saya bukan siapa-siapa, siapapun saya kepengen belajar dan lebih menghormati orang di atas. Kalau saya pribadi, Iya. Keke pun harus terbentuk seperti itu. Iya. Saya bukan siapa-siapa, tapi kalau saya melihat yang di atas, saya kepengen dirangkul, biasa bisa bersama-sama untuk ke atas. Betul, Ya. iya. Jangan belum waktu ke atas tapi langsung ke atas, takutnya jatuh nanti perih. Betul. Seperti itu. Karena memang di video ini Mbak, Ya, yang nonton itu sampai berapa? Jutaan ya? 32 juta. Itu artinya bisa langsung, kalau di kampungnya Keke sana di Nganjuk, Jawa Timur, Ya. itu langsung bisa bangun rumah mewah. iya. Karena ya dapatnya bisa sampai Berapa? hampir 300 juta itu artinya. Ya belum, ya 200 Ya, lumayan segede 200, ya 250 200 juta, tapi kan belum iklan, belum Iya. segala macam itu tadi kan. Jadi ya harapannya Itu pun masih bisa naik lagi. iya, tapi harapannya itu tadi memang ya ini rezekinya Keke, kita semua ikut happy juga, dan untuk kalian semua ini juga menunjukkan kebesaran Tuhan dan Iya, bahwa betul. orang kan kadang mikir kalau jadi wanita itu mau jadi public figure harus cantik, Iya, harus betul. ini. Yang penting kita bisa menunjukkan diri kita yang sebenarnya Iya. dan ya Kemampuan ya, apa adanya kita, dan Keke kreativitas. ini jadi salah satu contoh yang dia tetap berkarya walaupun apapun yang ada di depannya. Iya, Semoga ini betul. semua menginspirasi. Silakan tulis komen kalian Iya. di sini dan juga komen di tempat Mbak Yu ini. Iya. Tapi jangan komen aja, Betul. harus subscribe juga ya. Semoga Iya. aja Keke tetap bertahan dengan kebaikan, tetap sayang dengan orang tuanya, Amin. dan orang-orang di belakang Keke siapapun itu bisa membentuk Keke pribadi yang baik, dan Keke rezekinya tetap naik terus. Semoga kesehatannya bagus, mendapatkan pasangan nantinya, punya pacar yang baik, yang tidak ada settingan, biar Iya. Keke bisa nyaman, tenang, dan merasa Melihatnya bukan dilindungi. karena ini ya, Bukan harta. materi, Iya. bukan materi karena popularitas, tapi karena memang sayang dengan seorang Keke, dengan kekurangan apa adanya seorang Keke dan tanpa embel-embel lainnya. Amin, Ya, amin. Oke, sampai jumpa dan salam. ya. Ayo. Seluruh Mbak Yu di mana berada, alhamdulillah sudah selesai kita bahas seorang Keke dengan segala kekurangan dan kelebihannya dan kehebatannya seorang Keke. Apa yang kita bicarakan semoga bukan untuk menjadi satu hal yang kejelekan, tapi kita bahas ini untuk penambahan kita, Tuhan kebaikan, bahwa kita harus bisa mensyukuri kekurangan kita, kelebihan kita dengan apa adanya kita, karena Tuhan menyisipkan suatu hal kebaikan di balik keduka. Jadi jangan terus mengeluh, tetap usaha bagaimana kita mensyukuri keadaan apapun yang diberikan Tuhan. Sehat semuanya, salam merayu dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa like dan komen subscribe-nya.